Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Narita Puja, NIM 063 Di sini saya merupakan mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Trisakti yang mengambil mata kuliah manajemen rantai pasok di Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait supply chain management dan bullwhip effect. Nah, sebelum masuk ke bullwhip effect, kita membahas tentang supply chain management. Apa sih supply chain management? Jadi itu merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan dari proses bahan baku menjadi bahan jadi. Di sini pelaku utamanya itu ada 4, dimulai dari penyedia bahan baku, manufaktur atau pabrik, distributor, dan yang terakhir itu ada pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja proses kegiatan dari supply chain management. Yang pertama-tama ada penyedia bahan baku atau bahan mentah, mendapatkan orderan barang apa saja yang dibutuhkan oleh suatu pabrik. Kemudian barang tersebut dikirim ke pabrik. Lalu sesampai di pabrik, barang tersebut akan diolah dari bahan mentah menjadi barang jadi dan siap digunakan untuk para pelanggannya. Setelah dari pabrik dan diolah, barang tersebut akan dikirimkan ke pelanggannya, tetapi melalui distributor terlebih dahulu. Dari pabrik ke distributor ini, kita bisa menggunakan transportasi darat, laut maupun udara, sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan waktunya. Setelah sesampai di pelabuhan barang, barang tersebut tuh harus dicekking terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian transportasi untuk dikirim, seperti masalah bea cukai, pajak, ataupun sebagainya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengiriman. Nah, kemudian barang tersebut dikirim melalui laut, udara, maupun darat sesuai dengan kebutuhan tadi. Sesampai di negara ataupun daerah tujuannya, barang itu dikirim ke distributornya langsung. Sebelum sampai di distributor, akan ada petugas yang akan mengecek barang apakah sudah sesuai dengan pesanan atau tidak, apakah ada yang kurang atau tidak, atau ada yang rusak atau tidak. Nah, setelah melakukan proses posisi checking, barang akan masuk ke distributornya. Barang yang sudah didistribusikan ini merupakan barang yang sudah diterima dan sudah memasuki proses checking sebelumnya, sesuai dengan alamat tujuan barang tersebut. Setelah sesuai, barang tersebut akan dikirim ke pelanggan. Nah, pelanggannya ini bisa perorangan, bisa perusahaan atau retail. Nah, setelah dikirim, kemudian barang tersebut sampailah ke tangan pelanggan. Contoh di sini pelanggannya adalah sebuah retail minimarket, dan setelah itu melalui proses rechecking, barang sudah diantar dan siap untuk digunakan oleh pelanggannya. Jadi pada dasarnya SRM ini merupakan cabang ilmu manajemen yang melibatkan pemasok atau pabrik ataupun manufaktur penyedia logistik, dan tentunya yang paling penting itu adalah pelanggan. Setelah mengetahui definisi dari supply chain, ada kaitannya dengan terjadinya bullwhip effect di supply chain. Jadi apa sih itu bullwhip effect? Bullwhip effect itu merupakan fenomena di mana permintaan yang sebenarnya relatif stabil di tingkat pelanggan akhir berubah menjadi fluktuatif di bagian hulu supply chain, dan semakin ke hulu peningkatannya itu semakin besar. Dengan adanya perubahan informasi permintaan yang tidak akurat pada supply chains akan menimbulkan beberapa masalah penting diantaranya. Yang pertama itu ada persediaan yang berlebihan, hilangnya pendapatan, turunnya tingkat kepuasan konsumen, pengiriman yang tidak efektif, kesalahan dalam penjadwalan produksi, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Di bullwhip effect ini mempunyai kekurangannya. Kurangnya itu koordinasi dalam pertukaran informasi bisa menimbulkan kekacauan di rantai supply, yang diantaranya itu ada retail, distribusi, dan perusahaan yang menimbulkan bullwhip effect ini. Nah, di sini tuh ada 4 penyebab utama. Yang pertama itu ada demand forecast updating, yang kedua ada order batching, yang ketiga ada fluktuasi harga, dan yang keempat itu ada rationing and shortage gaming.
Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 penyebab utama bullying effect. Yang pertama itu ada demand forecast updating. Jadi pada demand ini peramalan itu diperlukan untuk membuat keputusan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek di perusahaan. Nah, model ramalan yang digunakan itu bisa berpengaruh pada intensitas bullying effect. Nah, yang kedua itu ada order batching. Pada order batching ini merupakan proses produksi dan pengiriman produk tidak akan ekonomis bila dilakukan dalam ukuran yang kecil. Akibatnya permintaan pelanggan akhir yang semula stabil itu akan berubah dan terjadinya kenaikan ongkos yang terlalu besar. Yang ketiga itu ada fluktuasi harga. Jadi kalau misalkan di fluktuasi harga ini, pusat distribusi akan memberikan diskon harga yang terjadinya forward buying yang mengakibatkan volume penjualannya itu akan meningkat. Akibatnya pusat distribusi akan memesan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat itu ada rationing and shortage gaming. Pada rationing ini di mana situasi ini memiliki permintaan yang lebih tinggi dari persediaannya. Nah, rationing ini memenuhi sekian persen dari volume yang dipesan. Akibatnya pelanggan membesarkan ukuran pesanan untuk memperoleh jumlah yang cukup. Namun kekurangan stok ini tidak mudah diprediksi, akibatnya pelanggan membatalkan pesanan. Nah, untuk cara mengurangi bullying effect ini, yang pertama itu ada information sharing, yang kedua ada pengurangan ongkos-ongkos tetap, yang ketiga ada menciptakan stabilitas harga, yang keempat ada pemendakan lead time, dan yang terakhir itu ada memperpendek atau mengubah struktur supply chain. Selanjutnya ada cara mengurangi bullying effect ini. Yang pertama itu ada informasi sharing. Jadi informasi yang tidak transparan itu bisa mengakibatkan pihak-pihak pada supply chain ini melakukan kegiatan atas ramalan yang tidak akurat. Kesalahan ini bisa dikurangi dengan pertukaran informasi yang lebih baik. Yang kedua itu ada memperpendek atau mengubah struktur supply chain. Jadi dengan mengubah struktur supply chain ini bisa memungkinkan terjadinya informasi yang lebih lancar. Dan semakin kompleks struktur supply chain itu, semakin besar terjadi distorsi informasi. Yang ketiga itu ada pengurangan ongkos-ongkos tetap. Jadi pada ukuran batch yang besar, salah satu sumber masalahnya dengan adanya pengurangan ongkos tetap, produksi dan pengiriman bisa dilakukan dalam ukuran kecil. Yang keempat itu ada pemendekan lead time. Jadi di bullying effect ini menunjukkan bahwa lead time mempunyai peran yang besar dalam menciptakan aplikasi permintaan. Yang terakhir itu ada menciptakan stabilitas harga. Jadi adanya pengurangan harga secara kontinu. Selanjutnya ada mengukur bullying effect. Jadi pengukuran bullying effect ini didapat menggunakan formula koefisien variasi order dibagi dengan koefisien variasi demand, di mana order itu didapat dari standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Besarnya BM menunjukkan variabilitas atau aplikasi permintaan. Jadi kalau misalkan bullying effect-nya itu 4,73, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabilitas permintaannya itu meningkat sebanyak 4,73 kali, yang merupakan akibat dari kebijakan order retail tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Insinyur Mailita Triana Sembiring, MT IPM, dan Bapak Andri Nasution, STMT, selaku dosen pengampu manajemen rantai pasok. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.